semuanya, jumpa lagi di Days Kitchen. Hari ini bikin apa ya? Tada! Korean garlic cheese bread. Roti ini lagi ngehits ya, lagi viral. Dimana-mana semua bikin, jadi saya mau ikutan Dari namanya saja kita udah tahu ya, roti ini dikenal pertama kali di Korea. Rasanya itu gurih karena ada garlicnya di luar, tapi di dalamnya itu lembut, manis, gurih karena ada cream cheese-nya di dalam. Kita coba potong ya. Nih, lembut kan? Rotinya lembut. Nah, ada cream cheese-nya di dalam. Di luarnya, wow, garlic banget. Terus itu ada parsley ya. Rasanya gimana? Enak dong pastinya. Penasaran? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan rotinya, 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, 110 ml susu cair, setengah sendok teh garam, dan 25 gram unsalted butter. Pertama kita akan campurkan dulu tepung terigu, ragi instan, kemudian gula pasir. Lalu kita aduk dulu hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan telur dan juga susu cair. Kemudian kita aduk kembali menggunakan mixer. Jika mau menggunakan tangan menguleninya juga nggak apa-apa, tapi di sini saya menggunakan mixer supaya lebih praktis dan juga menghemat tenaga. Kita mixer sampai setengah kalis. Kemudian jika sudah setengah kalis, tambahkan unsalted butter. Tambahkan juga garam. Kemudian kita mixer lagi sampai adonan benar-benar kalis elastis. Ini saya percepat ya. Nah, kalis elastis itu seperti ini. Jika kita tarik, dia akan elastis dan tidak sobek. Jika sudah seperti ini, berarti adonan sudah siap. Tangan kita olesi dengan mentega atau minyak. Kemudian bulatkan adonan dan kita akan diamkan atau kita proofing selama 45 menit sampai 1 jam. Olesin juga wadahnya dengan minyak supaya tidak lengket. Jika suhu ruang lumayan hangat, biasanya lebih cepat mengembang. Jadi sambil dicek-cek juga ya, jika sudah mengembang 2-3 kali lipat, itu sudah cukup. Tutup dengan plastik wrap atau kain. Sambil menunggu adonan mengembang, kita buat dulu garlic glaze-nya ya. Siapkan 130 gram unsalted butter, 1 butir telur, 30 ml susu cair, 10 siung bawang putih, 3 gram parsley, 20 gram madu, dan setengah sendok teh garam. Oke, kita lelehkan dulu butternya. Setelah kita lelehkan menteganya, kita masukkan garam ke dalam mentega yang sudah cair ini. Lalu untuk bawang putihnya kita haluskan. Selanjutnya campurkan semua bahan menjadi satu. Semuanya ya, tanpa kecuali.
Jika sudah semua tercampur, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk daun perslinya di sini saya pakai yang kering ya. Tapi kalau nggak ada yang kering itu juga bisa pakai yang masih berbentuk sayuran segar. Itu kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam gelas ini. Atau bisa juga di oven terlebih dahulu supaya kering dahulu, baru dimasukkan ke sini. Oke, ini kita sisihkan dulu. Kita kembali ke adonan roti. Nah, ini sudah mengembang sempurna. Kita buka, kemudian kita akan menuangkannya ke atas silikon mat. Kita kempiskan dahulu, keluarkan semua udara yang ada di dalam adonan ini. Kemudian taburi permukaan alas ulen atau silikon mat dengan tepung. Tuangkan adonan, kemudian kempiskan, lalu bulatkan. Kita di sini akan bagi adonan menjadi 6 bagian yang sama besar. Kalau mau dibagi 4 juga boleh, atau dibagi 5. Sebaiknya kita timbang ya, supaya hasilnya sama besar. Kalau dibagi 6 ini berat masing-masingnya kurang lebih 74 gram. Kalau dibagi 5, maka masing-masing beratnya 90 gram. Selanjutnya siapkan loyang. Alasi permukaannya dengan kertas roti yang sudah diolesi dengan mentega. Kita bulat-bulatkan adonan yang sudah kita bagi tadi. Bulat-bulatkan. Boleh bulatnya agak melebar atau bulat yang tinggi. Kalau di sini saya bikin bulat yang meninggi. Tapi kembali sesuai selera ya. Kalau menurut saya sih lebih lucu aja kalau bentuknya itu bulat-bulat tinggi. Tapi ada yang suka bulat melebar. Karena ada beberapa yang menjual itu berdasarkan diameternya. Ada yang size mini, size jumbo. Oke, kita tutupi dulu dengan kain dan diamkan selama kurang lebih 15-20 menit sambil kita memanaskan ovennya. Setelah 15-20 menit, adonan akan lebih mengembang. Kita olesi permukaannya dengan susu cair. Kemudian kita akan memanggangnya dengan suhu 180 derajat selama 15-20 menit. Atau tergantung juga ovennya masing-masing ya, sambil dicek-cek aja. Oke, ini rotinya udah jadi. Kemudian untuk isiannya kita siapkan 200 gram cream cheese. Di sini saya pakai cream cheese buatan sendiri ya, cream cheese homemade. Nanti saya kasih link cara membuatnya di deskripsi. Kemudian ini adalah 35 gram gula halus dan 30 ml susu cair. Pertama kita lumatkan dulu cream cheese-nya. Ini tadi baru saya keluarin dari kulkas. Memang sebaiknya dibiarkan dulu dalam suhu ruang. Nah, jika sudah agak terasa lembek, kita masukkan gula halus. Kemudian kita aduk-aduk, kita campur hingga merata. Jika sudah tercampur, nah ini jadi teksturnya jadi lebih lunak. Jika sudah tercampur rata, maka kita tuangkan susunya sedikit demi sedikit. Jangan langsung sekaligus ya, supaya kita bisa mengira-ngira teksturnya itu seperti apa yang kita inginkan. Kalau saya sendiri, saya nggak suka yang terlalu lembek karena nanti akan bleber kemana-mana. Jadi saya suka yang teksturnya tuh nggak terlalu lembek, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi kita tuangkan susu sedikit demi sedikit aja sampai benar-benar kita rasa pas. Oke, ini susu yang terakhir kita tuangkan. Saya rasa sudah cukup segini saja. Langkah selanjutnya kita siapkan plastik segitiga atau piping bag. Tuangkan
adonan cream cheese ke dalamnya. Cream cheese ini harganya cukup mahal ya kalau beli di supermarket atau di toko-toko bahan kue. Dan bagi kalian yang sulit juga untuk menemukan cream cheese ini, nyari-nyari di mana-mana nggak ada atau kehabisan, nah solusinya bisa bikin sendiri. Lagi pula bikinnya juga gampang dan bahan-bahannya juga gampang diperoleh dibanding jika kita harus cari-cari cream cheese ke toko bahan kue atau ke supermarket. Oke, kita potong ujungnya. Filling cream cheese-nya udah siap. Sekarang kita kembali ke rotinya. Rotinya masih bulat unyu-unyu, nggak kempes. Sekarang kita akan mencoba memotongnya. Ini kita lihat ya, tekstur rotinya itu bagus sekali. Jadi dia nggak kempes kalau kita potong. Tekstur rotinya itu padat tapi tetap lembut. Untuk Korean garlic cheese bread ini yang cocok roti seperti ini. Oh ya, motongnya nggak boleh sampai putus ya. Kita agak ke bawah tapi tidak sampai putus. Nah, nih dari dekat kita lihat ya. Isinya tuh padat, jadi nggak gampang kempes. Ini bentuk tekstur rotinya yang bagus tuh yang seperti ini. Oke, kita potong-potong dulu semuanya. Nah, sekarang kita akan mengisi. Kita buka sela-selanya, kita masukkan cream cheese-nya. Isi semuanya ya, semua bagian kita isi dengan isian cream cheese-nya. Bagi yang suka cream cheese-nya agak banyak, boleh sampai agak ke atas ya. Kalau ini saya di dasar-dasarnya aja. Pengisian filling cream cheese di Korean garlic cheese bread inilah yang membuatnya menjadi merekah cantik. Jadi kalau kalian waktu lihat pertama kali penasaran, kok bisa merekah seperti itu ya? Nah, inilah kuncinya. Jadi menaruhnya filling ini memang harus dari dasar ya. Semakin ke dasar dia akan semakin merekah. Nah, kalau keingin lebih banyak cream cheese ya boleh sampai ke atas ngisinya. Lakukan seperti ini terus sampai semua roti terisi oleh filling cream cheese. Nah, ini sudah kelihatan cantik ya. Tapi ini belum selesai. Kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita siapkan garlic glaze. Nah, siapkan garlic glaze-nya tuh di mangkok. Kemudian kita masukkan atau kita celupkan roti-roti ini ke dalamnya. Kita mandikan ya. Kita bisa gunakan sendok atau juga gunakan kuas. Kemudian jika sudah, kita tata ke dalam loyang. Oh ya, kita sambil memanaskan ovennya ya. Ini ada beberapa sengaja ya saya sisakan bagian cheese-nya. Nanti kita olesin lagi sekali lagi. Nah, kita pakai kuas juga. Tujuan kita merendam dan mengoles-ngolesnya ini supaya rasa dari garlic glaze-nya ini terserap ke dalam rotinya. Ini aromanya sudah harum sekali loh. Apalagi nanti kalau sudah dipanggang. Oke, proses glazing-nya udah selesai. Selanjutnya kita panggang kembali ke dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 170 derajat selama 15 menit. Tara! Korean garlic cheese bread-nya sudah siap kita nikmati. Tampilan dari Korean garlic cheese bread ini sangat menggoda ya. Bentuknya yang cantik dan aromanya benar-benar harum. Antara garlic, parsley, butter, dan juga aroma cheese bercampur menjadi satu. Nah, kebayangkan gimana rasanya? Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Bagi kalian yang menyukainya, boleh like, comment, share, dan juga bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya.
Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih udah menyaksikan dan sampai jumpa.